Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Kita dapat berkumpul kembali untuk nguri-nguri ilmunipun para ulama yang semoga nanti bisa mendatangkan berkah manfaat di dunia wal akhirah. Kali ini pada episode yang keempat akan membahas mengenai afatul lisan, yakni bahaya bahasa lisan atau resiko-resiko yang nanti bisa ditimbulkan oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Ya, dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh panjenenganipun beliau Al-Mukarrom Kiai Muda Kiai Idris Salis. Oke. Sebelumnya nanti kita seperti biasa membacakan umul kitab terlebih dahulu dengan harapan semoga perjumpaan kita pada sore kali hari ini bisa mendatangkan berkah manfaat di dunia wal akhirah. Sekilas saya ingin menceritakan tentang dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin sendiri. Itu adalah salah satu karya monumental yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Banyak para ulama yang memuji, yang memberikan madah, apresiasi terhadap karya Al-Imam Al-Ghazali ini, terutama di kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan para ulama ada yang mengatakan lauka ba'dan Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan lakana al-Imam Al-Ghazali nabiyyan. Tatkala setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada nabi lagi, pastilah nabi itu adalah Al-Imam Ghazali. Sedangkan mukjizatnya, kalau Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, maka mukjizat dari Al-Imam Al-Ghazali itu adalah kitab Ihya Ulumuddin yang nanti ini akan dijadikan salah satu tema yang akan dibahas oleh panjenenganipun Al-Mukarrom Kiai Idris Salis. Langsung saja untuk mengawali NK atau ngaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, kita buka, mari bersama-sama dengan membacakan Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Semoga bisa mendapatkan keberkahan untuk diri kita, manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sore dengan suasana hujan rintik-rintik. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk panjenenganipun Al-Mukarrom Kiai Idris Salis falnatafadhol alaihi masykura. Wekdal saha panginan kula semua akan Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti bisa dari sedulur-sedulur yang ada di sini menanyakan apa-apa yang disampaikan nanti oleh Al-Mukarrom Kiai Idris Salis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekalian, ini karena pembahasannya kemarin itu belum tuntas, maka ada kewajiban untuk menuntaskan. Sebenarnya hanya saja untuk menuntaskan itu waktunya tidak harus langsung, bisa jadi esok harinya atau lusa atau di minggu berikutnya dan yang lain-lain. Artinya ini hanya sekedar untuk menghindari dari kitman atau menyembunyikan sesuatu yang sudah punya niat dari rumah untuk disampaikan. Karena keterbatasan waktu, sehingga kemarin hanya baru disampaikan sebagian saja, dan sebahagian yang lain barangkali nanti hari ini bisa dituntaskan semuanya dan mudah-mudahan bisa tuntas. Setelah kemarin online, saya pulang ke rumah dan ternyata ada yang tanya secara langsung, Mas Fatur, apa betul Mas mengumpat dengan kata-kata yang tidak kotor itu nggak boleh? Kalau mengumpatnya memang nggak boleh, meskipun nggak harus dengan bahasa kotor ya. Yang kemarin saya sampaikan itu, mengumpat itu meskipun dengan istilah gelas, istilah Mas Teguh ini ya, ini Mas Rudi, misalnya dengan istilah namanya orang aja untuk mengumpat itu tentu ada risikonya, dan tentu itu manhiyun, dilarang. Bukan hanya kampret atau nama hewan, tetapi nama orang aja itu kalau dijadikan untuk umpatan, untuk makian, dan tentu itu nggak boleh. Lalu bagaimana? Ini pertanyaannya. Kalau bahasa umpatan itu untuk mengakrabkan suasana atau sekedar untuk mencairkan, dalam satu makom tertentu barangkali itu menjadi sebuah keharusan atau menjadi prasyarat bergaul dengan kelompok-kelompok yang memang sudah melazimkan, atau anggaplah dengan persepsi yang lumrah, moni ya silit itu dengan bahasa yang sangat vulgar, justru lawan bicara menjadi semakin akrab gitu Mas Dwi. Tapi di lingkungan yang lain tentu tidak. Dalam hal untuk takdib atau ityanul adab, untuk menghadirkan konsep pendidikan, konsep adab, konsep mengajak untuk berubah menjadi yang lebih baik, tentu meskipun seperti itu sepertinya tidak boleh. Untuk menjadikan suasana lebih akrab dan menghindar dari kata umpatan, caranya sangat banyak. Tidak harus dengan mengumpat muni silit, muni apa dan lain-lain lah. Sebenarnya yang lebih saru kan ngarepe silit Mas Fatur, bukan silit ya sing saru. Ya, oke lah ya. Cuk, lain-lain. Irang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ana bihi. Amin. Al-afatul hadiyata asyara. Ini resiko yang ke-11. As-sufriyah atau al-istihza, yaitu merendahkan atau mengolok-olok atau merendahkan, istihza. Wa huwa muharramun, dan merendahkan orang lain, mengolok-olok orang lain dengan bahasa lisan, tentu itu diharamkan. Allah Ta'ala la yaskhur qaumun min qaumin. La yaskhur, jangan sampai satu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain atau merendahkan kaum yang lain. Ini nas dasarnya seperti ini, teks dasarnya seperti ini. Wa ma'nahu al-istihqar. Nah, ini juga menghina, mengelek-elek. Au al-istihanah, atau menghina. Atau watambih alal uyub. Watambih alal uyub, yaitu penjelasan-penjelasan yang sampai membuka aibnya seseorang. Warubama kana bil muhakah fil af'al wal aqwal. Dan kadang-kadang bil muhakah, dengan menirukan gaya seseorang
Misalnya ada orang yang memang sejak lahir jalannya agak pincang, seolah-olah mirip seperti orang bergoyang. Seolah-olah mirip gayanya orang yang bergoyang, sehingga panjenengan menirukan dengan cara goyang seperti itu, tentu itu menghina. Tetapi lain nanti ketika panjenengan menyebut dengan si pincang atau si siapa dengan sebutan satu nama yang tidak mungkin seseorang itu akan memahami bahwa sebutan itu untuk dia. Baik secara af'al, perbuatan, ataupun secara akwal atau secara perkataan. Dulu guru kita semua, Kyai Haji Abdurrahman Wahid itu kalau berbicara selalu dengan ekspresi-ekspresi yang mudah sekali ditirukan, dan beberapa ada yang menirukan itu. Meskipun beliau nggak marah, tapi tentu yang menirukan ini ada unsur istihanah, ada unsur istihqor. Nah ini yang dosa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innal mustahzi'ina, orang yang melakukan itu, yang mengolok-olok binasi sesama manusia, yuftahu li ahadihim min babil jannah. Yuftahu akan dibukakan baginya, li ahadihim bagi salah satu nas, bagi salah satu mustahzi'in, min babil jannati, pintu surga. Fayuqalu, kemudian disampaikan kepada mustahzi'in, halumma, orang yang sering menghina ini besok akan dibukakan satu pintu surga, dibukakan. Nah, setelah dibukakan pintu surga, nanti disampaikan kepadanya, mari, kemarilah. Fayuqalu halumma, berene. Bikurbihi wa hummi, akhirnya dengan segala kegalauannya, kesedihan dan kebingungannya, orang yang suka mencela orang lain ini datang menghampiri pintu surga yang sudah terbuka. Tapi setelah terbuka, ini yang menarik. Fa idza jaa uhliqadunahu summa yuftahu babun akhar. Nah, ketika dia menghampiri pintu surga yang sudah terbuka itu dan pintunya ditutup kembali, summa yuftahu babun akhar, kemudian seperti itu dibukakan pintu yang lain, sehingga dikatakan baginya, disampaikan, kesini, kemari, nyoh, mene baik, nyong wis dibuang nyong wis ngeblak lawange, monggo arep panjenengan kersa kesini saja. Kemudian setelah yang mencela ini datang ke pintu itu, kemudian setelah hampir sampai di pintu, pintunya ditutup kembali, dan begitu seterusnya. Halumma. Fa'idha atahu uhliqadunah, dan ketika dia datang kepadanya, uhliqaden tutup opo babul jannah dunahu krono man. Fama yazalu, dan begini terus tidak terhenti-henti. Fama yazalu mongko ora gingsir opo kadzalika mengkono dibuka ditutup, hatta innar rajula, sehingga bahwasanya orang tersebut layuftahu lahul bab, sungguh dibukakan pintu yang lain, fayuqalu halumma fama ya'tihi. Akhirnya orang tersebut betul-betul dibukakan pintu surga, kemudian karena sudah agak kecewa, tidak begitu meyakini bahwa pintu yang terbuka itu untuk dirinya, kemudian sampai pada keputusan tidak mau menghampiri pintu yang sudah dibuka itu tadi. Meskipun pada dasarnya bisa jadi pintu yang terakhir yang dibukakan itu serius dibukakan untuk dia agar bisa masuk surga, tapi karena dulu masih membawa dosa mencela, dosa menghina orang lain, akhirnya dia tidak mau lagi datang ke pintu yang sudah terbuka. Wa qala Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu, siapapun yang menghina atau mengece saudaranya,
bidzambin dengan satu dosa, kotaba yang sungguh sebenarnya yang dihina itu sudah bertaubat, minhu dari dzambun, lam yamut hatta ya'malahu. Orang yang menghina itu tidak akan mati-mati sampai dia mengamalkan yang sesuatu yang dihinakan. Contoh, jangan dipincang apa ya, misalnya tukang ngutil ning pasar, kalau itu harus ada sebuah keharusan. Yang menghina sesuatu yang tidak baik, atau ketika ditirukan dan yang dihina itu paham, dia akan merasa tidak senang. Orang yang seperti ini, kata Mu'adz bin Jabal, dia akan tidak mati-mati, dia waktu nazaknya barangkali akan diperpanjang, kecuali dia sendiri mengamalkan sesuatu yang pernah dihina. Wah, dasar guru morok ngatas ngumpuli genset misalnya lo ya. Bisa jadi dia juga tidak akan mati-mati, kecuali dia sudah tidur dan ngoroknya ngumpuli genset. Al-afatus tsaniyata asyara. Kemudian bahaya lisan yang ke-12 yaitu ifsya usir, membuka rahasia. Wa huwa manhiyun. Kenapa membuka rahasia itu ada resikonya? Karena dilarang. Lima fihi minal idza wa tahawun bihaqqil asdiqa. Karena membuka rahasia sebuah pembicaraan itu ternyata menyakiti seseorang yang memiliki rahasia, meskipun rahasia itu bukan aib. Contoh siasat, contoh intrik, contoh strategi dalam berpolitik. Strategi dalam berpolitik satu komunitas tertentu, karena dia sudah bergabung menjadi bagian dari kelompok tertentu, kemudian keluar dari kelompok ini atau duduk dengan kelompok yang lain, menyampaikan siasat-siasat dan intrik-intrik yang diterapkan oleh jamiah tertentu, ini merupakan ifsya usir atau membuka rahasianya orang lain, membuka dapur orang lain. Meskipun ini bukan aib, tapi manhiyun, dilarang. Qala Rasul, bainakum amanatun, dan diantara kalian semua itu amanatun, ada amanah, dan pembicaraan itu seluruhnya adalah amanah, kecuali bagian yang diperkenankan untuk disampaikan ke yang lain, atau bagian-bagian yang memang sudah lumrah masuk dalam kategori al-ibahat atau mubahat. Al-afatus tsalitsata asyara. Kemudian resiko yang ke-13 adalah al-wa'dul kadzib, yaitu janji yang goroh atau berbohong, janji yang tidak tepat waktu. Kalau janjinya wong sing seneng utang barangkali nggak pernah tepat waktu ya, bisa gitu ya. Atau janjinya tukang jahit, insya Allah Senin, insya Allah Selasa, tapi Selasa datangin lagi ternyata insya Allah lagi. Saya punya cerita, ada sahabat saya mau menjadi DPR kan harus nyalek dulu, dan proses nyalek ini kan harus ada konsolidasi kemana-mana. Untuk mempersiapkan konsolidasi, sahabat saya ini jual sepetak sawah seharga 50 juta, dan ini realitas, ini fakta. Setelah terjual sebidang tanah sawah senilai 50 juta, ia jadikan modal untuk konsolidasi dan kemana-mana menemui banyak tokoh ulama, Mas Fatur. Nah, yang ditemui itu tokoh-tokoh. Setelah ditemui dan ia pulang ke rumah, kurang ajar, 50 juta pun oleh insya Allah toh. Maksudnya itu hanya janji politis, bukan janji yang semestinya ditepati. Wadzalika manhiyun, dan ini juga dilarang. Wadzalika min imaratin nifaq, bahwa janji palsu, janji yang tidak ada kepastian untuk ditepati, PHP lah ya, PHP. Pemberi harapan apa? Pemberi harapan palsu. Jebule PHP pun manhiyun, PHP itu dilarang. Kalem dek, nanti setelah lulus lah,
saya akan segera sampai Pinang. Oh ternyata setelah lulus nggak jadi lagi. Setelah lulus nggak jadi. Alhamdulillah ini yang saya katakan 50 juta. Ahlan wa sahlan, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Tegal Haji Ali Murtado dan Wakil Bendahara Haji Romli. Ternyata PHP itu juga dilarang. Wa huwa manhiyun. Dan ini yang perlu digarisbawahi, kalau janji palsu PHP itu ternyata min imaratin nifaq, atau salah satu dari tanda-tandanya kemunafikan atau orang yang munafik. Kita masyhur sekali dengan hadis Rasul yang mengatakan ayatul munafiki salasun. Ayatul munafiki salasun. Idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba, idza tumina khona, wa idza wa'ada wa khlafa. Tapi hadis ini tentu saya punya teori konsep seperti ini. Setiap orang yang menyampaikan hadis ini, justru orang yang menyampaikan hadis ini, bukan Rasul ya, bukan Rasul. Orang yang menyampaikan ayatul munafik itu adalah orang yang paling munafik sendiri. Karena apa? Hampir setiap orang itu tentu sudah pernah berbohong. Ayatul munafiki salatun idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Dan tentu dia sendiri ketika berbohong juga seorang munafik. Tetapi ketika hadis ini disampaikan kepada jamaah, kepada umat, kepada khalayak umum, berarti dia sendiri juga orang yang paling munafik. Tetapi tidak ketika untuk ityanut takdib atau menghadirkan konsep pendidikan, menghadirkan pembelajaran atau tadris. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aufu maka tepatilah bil uqudi, janji-janji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-aidatu. Ini saya tulisannya al-adid. Al-aidatu itu atiyatun. Bahwa janji-janji itu sebuah pemberian. Kemudian al-afatur rabi'ata asyara, resiko yang ke-14. Al-kadzib fil qaul wal yamin, berbohong dalam pembicaraan dan sumpah. Saya pikir setiap orang juga sudah pernah bohong, dan bohong itu dalam beberapa tempat menjadi senjata untuk menaklukkan orang. Apalagi mereka yang berprofesi jurkam atau maklar, atau seseorang yang menghendaki kursi jabatan tertentu. Ini bohong ini sangat mahal ya. Ada lagi bohong yang memang disentuh dengan narasi atau redaksi yang indah. Biasanya bisa membuat pendengar, bisa membuat pembaca itu takluk bertepuk lutut, padahal yang dibaca itu bohong. Iya, itulah ayatul nifaq. Bohong dalam sumpah, wa huwa min qabaihiz dzunub. Bohong dalam sumpah itu ternyata sejelek-jeleknya dosa. Ruwiya anna Abu Bakar Siddiq, diceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq kana yaktubu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali, satu tempo beliau berkhutbah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, wafat. Faqala, ini perkataannya Rasul, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami hada summa baka. Dulu Rasul pernah berdiri di tempat saya ini dan mengatakan, dulu Rasul pernah berdiri di tempat saya ini, kemudian beliau menangis. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, iyyakum wal kadhiba. Hati-hatilah dengan ucapan dusta, hati-hatilah dengan goroh, aja gampang goroh, maksudnya seperti itulah. Fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Fa innahu, maka bahwasanya kadzib itu
Mamba'ul fujuri, sumbernya banyak dosa. Wahuma, fujur dan kadhib ini finnar, maka akan ada di neraka. Ma'a atau manba? Beda ya? Usahawan bukan mukhtasar. Ya sudah, apalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Bahwa goroh itu satu pintu menuju jalan ke neraka. Satu pintu menjadi indikator seseorang itu munafik atau tidak. Babun min abwabin nifaq, satu bab yang dijelaskan dalam bab-bab kemunafikan. Nanti ada di belakang tapi ya di juz 4 ya. Wa qala ba'du salafi, dan menurut sebagian ulama salaf, inna fil ma'aridi al-manduhatu anil kadhib. Inna fil ma'aridi, bahwasanya di dalam kata-kata sindiran, al-manduhatu utawi kelonggaran anil kadhib, dari ucapan goro. Sebenarnya untuk menyindir seseorang, mengkritik seseorang, mengkelabui seseorang itu gak harus dengan goro, tapi dengan membangun konsep teori yang betul-betul makul, betul-betul masuk akal, sehingga konsep ini menjadi bagian dari visi misi, bagian dari pemikirannya beliau. Tentu orang yang akan diajak bicara tidak akan menutup mata, tidak harus dengan goro, tidak harus dengan bahasa PHP. Tentu bahasa program yang persuasif, bahasa menyampaikan keinginan. Kan begini ya, kalau dalam teori itu jubilatil qulub alal mut'im. Jubilatil qulub ala hubbil mut'im. Jadi seseorang itu memang ditakdirkan untuk mencintai orang yang senang memberi. Ini senang memberi. Kalau mau mengajak orang itu gabung ke kita dan mencintai kita, gampang, dikasih, sering dikasih, sering dinai. Kalau Mas Fatul sukanya rokok, ya sering dikasih rokok lah. Itu kuncinya. Karena memang ini Rasul yang mengatakan ya, jubilatil qulub ala hubbil mut'im. Dan hati itu dibentuk untuk mencintai orang yang senang memberi. Kalau anak-anak PMI, sahabat-sahabat PMI suka mengadakan acara, dan untuk mengadakan acara itu butuh logistik, butuh yang lain-lain, ya kasihlah. Nggak harus pakai proposal, gitu ya. Jangan harus pakai proposal. Kalau pakai proposal terus nanti itu min su'al. Masuk dari kategori meminta-minta. Kalau orang meminta-minta berarti zaba sulusudi ini, maka sepertiga agamanya itu telah pergi atau telah terjual. Loh, tapi kan saya pakai proposal, Pak. Datanya kan pakai proposal, ya berarti peminta-minta profesional kalau begitu. Yang baik gimana? Yang baik itu para ahlinya ini, senior-senior PMI, senior-seniornya teman-teman Banser, sahabat-sahabat Banser, sebelum proposalnya datang itu sudah tahu dulu. Itu yang baik. Tanpa ada proposal, tanpa diminta, tanpa di SMS, ya kan nggak ada orang. Ya ada, siapa Haji Romli? Oh iya, kalau itu. Al-afatul khamisata asyrata. Kemudian resiko yang nomor 15, yaitu al-ghibah, menggunjing. Fanadhkuru awalan ma warada min asy-syar'i fi dhammiha. Saya sudah menjelaskan di awal. Qala Allah wa la yaghtab ba'dukum ba'du. Janganlah kalian suka menggunjing atau ngerasani ya, gunjing sebagian yang lain. Wa qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la yahdab ba'dukum ba'du wa kunu ibadallahi ikhwana. La tahasadu, jangan saling menghasut, wa la tabaghadu, jangan saling membenci, wa la yahdab, jangan saling menggunjing. Sapa ba'dukum ba'dukum, sebagian kalian semua, ba'dun ing sebagian yang lain, wa kunu lan ono sapa sira kabeh ibadallahi iku dadi kawulane Gusti Allah ikhwanan, hale pada seduluran rekancan. Ya, meskipun setiap organisasi itu kullu hizbin bima ladaihim farihun, bahkan setiap organisasi itu punya kebanggaan sendiri, punya sentimen sendiri, punya fanatisme sendiri, akan tetapi ketika bertemu dengan bendera lain, alma mater lain, seragam lain, ya nggak harus berbangga secara berlebihan lah. Barangkali PMI terlalu bangga dengan PMI-nya,
HMI juga terlalu bangga dengan HMI-nya. Ketika ketemu ya jangan jangan takasatu wala tabaghadu. Berbangga boleh, tapi untuk menghindari dari itu banyak caranya. Ya Mas Dwi bangga sekali menjadi bagian dari PDI misalnya. Mas Rudi bangga sekali menjadi bagian dari Partai Demokrat. Kemudian, oh bukan ya, PKS. Oh ya PKS. Ya pantas saya PKS. Ya indikatornya kan baduka dan ireng itu. Atau ini ireng alami ya? Atau ini alami? Oh asli. Berarti bukan hasil dari minyak itu ya? Kita kan aneh. Mungkin kita itu punya tradisi yang sangat luhur kok. Mimpi jadi orang Arab, sebagian mimpi jadi orang Cina, ini kan aneh-aneh pol. Waqala Abu Hurairah ya sudah. Lanjut kembali ke laptop. Nanti ada kafarolnya, ada haknya. Biar nanti tak jelaskan. Menggunjing itu kalau setiap taklim nggak apa-apa, atau lil istifta atau minta fatwa seseorang, atau mengeluhkan pernah dizolimi oleh orang lain, itu juga bukan bagian dari menggunjing. Makanya jadi kiai itu enak. Menggunjing juga nggak boleh, karena setiap menggunjing itu dalam konsep taklim atau pembelajaran. Iya kan, ini serius. Waqala Abu Hurairah ila akhir. Waqala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghibata fa innaha asyaddu minaz zina. Iyyakum dan hati-hatilah wal ghibata terhadap ghibah fa innaha bahwasanya setelah ghibah iku asyaddu minaz zina, lebih berbahaya daripada zina. Innar rajula qad yazni. Innar rajula, ada seseorang qad yazni yang telah melakukan perzinahan, fayatubu mongko tobat sapa rajul, fayatubullaha dan dia bertobat kepada Allah alaihi atas perbuatan zina. Fayatubullah. Seseorang yang telah melakukan zina kalau dia bertobat kepada Allah, tentu Allah akan memberikan maghfirah atau ampunan. Tetapi wa inna shahibal ghibati, seseorang yang suka menggunjing rasani, la yughfar lahu, tidak akan diampuni dosanya hatta yaghfira lahu sahibuhu, sampai orang yang pernah digunjing itu memberikan maaf kepadanya. Wa qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya, saya berjalan, ini Rasul yang mengatakan, saya berjalan ketika malam Isra, ala qaumi yakhmisuna bi, bersama saya ala qaumi yakhmisuna, ala qaumin ingat ase suci kaum yakhmisuna kang podo cakar-cakaran, kang podo nyakari, bukan yukhamisuna tapi yakhmisuna, wujuhahum kepada wajah-wajah mereka biadfarihim dengan kuku mereka. Fakultu maka saya bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka? Benar Rasulullah dalam satu malam ketika beliau di Mi'raj kan, itu melihat orang-orang yang sedang mencakari mukanya sendiri dengan kuku-kukunya. Kemudian Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula'i, sebenarnya mereka itu siapa? Dijawab oleh Jibril, haula'il ladzina yahtabunan nas, mereka adalah orang yang suka menggunjing satu sama yang lain. Yahtabun nas wa yaqa'una fi a'radihim, dan saling merendahkan, saling merusak kehormatannya mereka. Wa Allah ta'ala ila Musa, dan Allah juga pernah memberikan wahyu kepada Musa, faqala man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah. Kata Allah ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah. Wong sing tau ngrasani toli tobat, tapi ini syariatnya Nabi Musa loh ya, dulu. Terus tobat, fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, maka dia menjadi orang yang terakhir masuk surga. Ini orang yang pernah menghibah, menggunjing orang lain, tetapi tobat sebelum kematiannya. Dan hadiahnya itu berupa surga, hanya saja dia menjadi orang yang terakhir kali masuk ke surga.
Waman mata musirran 'alaiha, dan bagi siapapun yang mati dalam keadaan menghibah terus-menerus, musirron, asarra musirron, maksudnya belum pernah bertobat, fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Kalau mati dulu pernah mencaci orang, menggunjing orang dan belum pernah bertobat, fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Ini sebenarnya konsep yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah tanzir ya, agar panjenengan semua itu bisa berhati-hati dengan gaya menghina orang, gaya wirawiri kemana-mana tapi hanya untuk melecehkan orang, merendahkan orang. Meskipun gayanya itu kadang-kadang tidak termasuk bagian dari dosa, tapi karena ada unsur menghina orang, itu menjadi qobihah. Panjenengan sekelan mik atau jalan ke sana kemari, hanya jalan, nggak ada perbuatan atau tindakan-tindakan yang memang dilarang oleh agama. Tapi dengan jalannya itu, panjenengan punya niat merendahkan orang, karena sebelah kanan kiri barangkali sedang duduk dan panjenengan datang dengan begini. Bahasa Arab iya kan? Oh iya, apa bahasa Arab? Kalau meteng-teng kan nggak boleh, memang Rasul juga nggak tidak menganjurkan. Nah, Rasulullah anil qahri. Tapi fis sholat, di dalam sholat Rasul itu melarang medengkleng ya, meteng-teng. Jalan dengan cara meteng-teng dan merendahkan orang lain itu juga dosa. Wa qala Anas qala Rasulullah, sudah. Nah ini wahadul riba. Wah ini jangan-jangan sih nyekeliping juga seneng menghibah, seneng ngerasani Bang. Makanya saya sampaikan ini wahadul riba. Dan apa sih batasan-batasannya hibah? Ayyadhkuru insanan bima yakrahuhu law balaghahu. Sesuatu yang menyebutkan kepada seseorang yang apabila sampai kepada telinganya itu yakrah, atau yang mendengarkan tidak menyenangi, tidak senang, merasa tidak nyaman. Ya tentu ini bagian erat dengan aib seseorang, rahasia seseorang. Sawaun, sama saja, zakarta panjenengan itu menyebut-nyebut nuksonan, beberapa kekurangan fi badanihi, di dalam tubuh teman, au nasabihi atau nasabnya, au fi'alihi atau perbuatannya, au qaulihi atau perucapannya, au dinihi atau agamanya, au dunyahu atau bahkan materinya, ekonominya. Jadi menghina itu enggak sekedar pemikiran atau fisik, menyangkut semuanya. Hatta fi saubihi wa darihi wa dabbatihi. Ini yang terakhir. Hatta fi saubihi, sampai menghina bajunya itu pun, wadarihi, dan bentuk rumahnya. Wah ini arsiteknya enggak profesional ini, kok bangunan bisa sampai seperti ini. Wadabatihi, dan hewannya, hewan peliharaannya. Hewan peliharaannya itu dihina saja, itu mendapat afat karena dianggapnya itu menghina pemiliknya. Dapat ya? Dapat. Oh kendaraan. Oh iya, kendaraan. Wa'lam, dan ketahuilah anna ta'rid wa tafhima, sindiran yang membutuhkan pemahaman itu fiha, di dalam ta'rid, katasrih, seperti yang jelas-jelas, la farqa bainal harakah lil fahmah. Itu juga tidak ada perbedaan antara menyampaikan secara sindiran atau disampaikan secara langsung. Atau awil qaulis sharih, atau bil qaulis sharih, dengan ucapan yang nyata, yang jelas. Al mustami fihi syarikul qail, atau orang yang mendengarkan seseorang yang sedang mengunjing orang lain, itu juga syarikul qail. Wal izgha'u, atau orang yang menyimak, orang yang mengamati. Wa ta'ajjub, dan orang yang wal izgha'u wa ta'ajjub mimma yudhkaru istikhrajul ghibah wa huwa i'anatun wa syirkatun. Jadi orang, ketika ada orang menggunjing orang lain, kemudian panjenengan mendengarkan, menyimak, atau bahkan
menyanjungnya, wah hebatmu ya, eh, sanjungannya itu, kritikannya itu kok betul-betul dalam. Orang yang menyanjung penyimak ini juga dianggap i'anah atau wasyirkah, sama orang yang derajatnya dengan orang yang menggunjing, atau i'anah, membantu dalam menggunjing. Wa qala Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radda an 'irdi akhihi al-ghiba, seseorang yang melindungi kehormatan akhihil ghibata, akhihi dari saudaranya al-ghibata ighiba, kana haqqan 'ala Allah ayyarudda an 'ardihi yaumal qiyamah. Orang yang melindungi kehormatan temannya sendiri itu tentu Allah juga akan melindunginya kehormatannya besok di hari kiamat. Ini bayanu ma rakhusa fil ghibah, penjelasan tentang sesuatu yang dianggap itu meringankan dalam ghibah. Kalau tadi barangkali dalam pengajian, dalam taklim atau dalam beristifta, minta fatwa, minta saran, panjenengan harus ngerasani, nanti di belakang dijelaskan. Wadzalika, dan yang marukhos itu bi ayyakuna lahu 'adun sahihun fi syar'i wadzalika bi sittati asya. Sesuatu yang dianggap bisa meringankan ghibah atau menafikan seseorang, mestinya dia sudah melakukan perbuatan menggunjing, perbuatan mencela orang, akan tetapi bisa dianggap bukan sebagai pencela, tidak dianggap sebagai perbuatan yang mencela. Ini ada 6 alasan. Al-awwalu at-tadhallum, kaman yatadhallam qadi zalamahu, kaman yatadhallamu qadin zalamahu. Sebagaimana misalnya ada seorang hakim yang sudah mendolimi pasiennya, hakim bukan pasien, apa pasien? Orang yang klien, orang yang berperkara. Kemudian orang ini wadul ke orang yang lain, guru spiritual. Au akhadha riswatan minhu aw ghairahu. Atau seorang hakim ini memaksa untuk mengeluarkan pelicin. Au ghairihi, atau dari selain kliennya itu. Fa huwa jaizun bal mandubun. Ini boleh, bahkan menurut Imam Ghazali justru disunnahkan. Nah itu dia. Makanya Mas Dwi, tidak semuanya menggunjing orang itu ghibah. Ada kalanya jaiz boleh atau mandub sunnah. Barangkali yang saya sampaikan di sini yang mandub itu. Makanya kalau panjenengan melu saya ikut ngerasani wong tapi acaranya di nyongkopi, jenengan dapat pahala karena mandub itu. Ya kan asik kan? Rame-rame ngerasani orang dan itu dapat pahala. Asani yang kedua adalah al-isti'anah ala taghayyuril munkar, yaitu minta tolong kepada orang lain ala taghayyuril munkari, untuk merubah sesuatu yang dianggap mungkar, waruddul as, dan menolak kemaksiatan, menolak orang yang bermaksiat, ilas solahi, menuju sesuatu yang dianggapnya bisa lebih baik. Jadi boleh minta tolong kepada orang lain, dan meskipun dalam minta tolong itu harus ngerasani wong, kudu gunjing wong, kudu mencela orang, itu nggak apa-apa. Mas, saya minta tolong dong Pak, saya minta tolong dong Pak Haji, kenapa? Kemarin dia hutang sama saya dan sampai sekarang nggak nyaur-nyaur. Wah, kan lumrah masalah itu ya. Penghutang ya berapa nyaur. Itu kan lumrah. Ya maksudnya bukan jawaban itu yang saya minta bantu. Panjenengan melu nyauri utangnya kae. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi jangan ke saya, ke Haji Romli nanti. Atau al-istifta, ini yang ketiga. Asal itu al-istifta. Bila yaqula dhalamani abi wa akhi fi kadza fa kaifa sabil fil khalas. Al-istifta itu orang yang meminta fatwa. Ini sebenarnya boleh enggak? Dosa enggak?
kepada seorang yang lebih paham tentang ilmu agama. Biar pula dengan lebih baiknya mengatakan seperti ini. Zolamani telah berbuat zolim kepadaku siapa abi bapakku wa akhi dan saudaraku fi kada dalam hal demikian. Fa kaifa sabilu fa kaifa mongko hale kaya apa asabilu tawi dalam fil khalasi ing dalam bersih rampung terhindar dari itulah. Wa ta'rid fi misli hada aslamu. Ya, wa ta'rid ternyata menyampaikan dengan bahasa sindiran tanpa harus ngerasani itu lebih baik dan lebih menyelamatkan. Ar-Rabi, kemudian yang keempat, tahdzirul muslim, untuk mengingatkan, untuk melawan lupa bahwa dulu itu sang kandidat ternyata pernah melakukan dosa besar. Wujudnya apa? Ini demeni tanggane, ini dan lain-lain. Itu untuk ditahdzir loh ya, untuk mengingatkan. Jadi memang jurkam sudah harus paham ini sebenarnya. Tapi saya yang ngaji di sini bukan jurkam. Tapi ya nggak apa-apa, barangkali besok Pak Haji Ali Murtado kan usianya sudah nggak mungkin jadi jurkam lagi. Menurunkan makom nanti atau kisengkek nih. Mas Samsul boleh berkesempatan menjadi jurkam. Alasannya apa Pak? Oh ini saya litahzir untuk mengingatkan, melawan lupa agar orang-orang ini tidak tertipu dengan sosok yang mau mencalonkan menjadi bupati. Itu brengsek itu, tahzir itu. Tapi brengseknya jangan lah. Ini tambahan dari saya brengseknya. Al-Khamis, kemudian yang kelima, ayyu urafa bi ismin, untuk diketahui dengan satu nama saja, kal a'raj wal a'mas fadzalika rajul hafih. Menyebut satu orang dengan satu nama saja, misalnya si pincang, si penglihatan yang kurang baik, bukan si picek, maksud bukan picek, PC ya itu bahasa Jawa. Itu nggak ada resiko. Dan kalau memang tidak memberikan pemahaman kepada orang tersebut nggak apa-apa. As-sadisu, dan yang keenam, ayyakuna mujahirun bil fisq kal mukhonnath. Mukhonnath itu bukan khunsa, tapi orang yang memang berperangai seperti banci. Jadi menghibah atau menjelek-jelekkan seseorang yang berpenampilan alay, apa ya, banci ya, ngondek, bahasanya ngondek ya kemayo, menirukan gaya perempuan dan secara jahar, secara terang-terangan itu boleh, dihibah boleh. Misalnya Dan Harno Kisengkek ini kan baju rambutnya panjang, kan agak mirip-mirip dengan perempuan. Tapi karena kelemurnya di luar bisa mukhonas. Ya aja lemu lah. Contohnya sing aja lemu. Mas Fatur lah yang agak semampai itu ya. Hai begitu. Itu boleh. Dihibah boleh, dicela boleh. Wa sahibal ma'khur. Ayat mujahiron bil fisq, sahibal ma'khur ya. Atau sahibal ma'khur, orang-orang yang memiliki tempat-tempat maksiat. Itu boleh. Nah, kalau nyongopi bukan tempat maksiat, ini malah tempat ngaji ya, gitu ya. Wal mujahiru bisyurbil khamr, dan orang yang terang-terangan menenggak minuman, itu juga boleh. Panjenengan malah nggak boleh memberikan apresiasi, wah hebat bisa telung pratus, wah hebat bisa telung botol, nggak boleh malah. Wala sallallahu alaihi wasallam man alqajilbabal haya, man siapapun alqajilbabal haya yang melemparkan jilbabal haya, penutupnya malu, an wajhihi fala ghibatalah. Ini Rasul yang menyampaikan, man alqajilbabal haya an wajhihi fala ghibatalah, dan menghibah kepada orang yang sengaja membuang kehormatannya dengan cara melakukan
perbuatan dosa di tengah jalan, di pinggir jalan, di tengah keramaian, itu nggak apa-apa dihibah. Nggak apa-apa. Ya. Tapi meninggalkannya fal aula, meninggalkannya itu lebih baik. Wabayanu kafaratil ghibah, dan ini penjelasan tentang kafarah, menebus dosa hibah. Itu dengan bagaimana? I'lam annal wajiba 'alal muhtab ayyandama wa yatuba wa yata'assaf 'ala ma fa'ala hu. I'lam, ketahuilah bahwa ada sesuatu yang sangat wajib bagi orang yang sudah melakukan perbuatan ghibah. Apa? Menyesal, bertobat, dan menyesali perbuatan yang sudah ia kerjakan. Liyahruja min haqqillah, maksudnya supaya ia terbebas dari haknya Allah, hubungan dengan Allah. Summa yastakhillu minal muhtab, kemudian minta halal atau minta maaf kepada orang yang dighibah. Liyuhillahu, supaya orang yang dihibah ini bisa menghalalkannya, liyahruja min madlamatihi, agar supaya bisa keluar dari perbuatan kedoliman tersebut. Wal yakun dzalika bi idhari husnin mutanadum. Itu sebaiknya dilakukan dengan penyesalan yang betul-betul ditampakkan dan kesedihannya ditampakkan. Ya apa, sahabat, aduh mohon maaf sekali, begitulah. Tapi bukan dengan PHP loh ya. Bi idhari husnin mutanadum, gitu ya. Dengan kesedihan dan penyesalan yang betul-betul diidharkan, ditampilkan. Ya, waqala al-Hasan, tetapi ulama Hasan mengatakan yakfihi al-istighfar dunal istighlal. Apa jangan kalau ambil teorinya Imam Hasan juga boleh. Apa yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak harus minta maaf dengan kesedihan dan penyesalan, nggak harus. Yakfihi al-istighfar dunal istighlal. Nggak cukup istighfar saja lah, nggak harus minta maaf. Kan enak kalau ini. Warawa Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kafaratun man ikhtabta an tastaghfirah. Tapi kalau Anas bin Malik mengatakan bahwa menebusnya orang yang melakukan hibah ya harus antastaghfirah, harus meminta maaf kepadanya. Beda dengan ulama yang lain. Contohnya waqala Mujahid kafaratu aklil lahmi akhika antusni alaih wa tad'u lahu bil khair. Kafarahnya gampang, menebusnya gampang. Caranya bagaimana? Antusniya alaih. Ya sampai sing ngrasani ngalem lah. Iya pas. Misalnya kasmoni, pelemon putune lancip gue. Sawise gue enggak dibalik ngalem. Wih, langsing. Meskipun diomongin langsing padahal juga lebih tersinggung daripada diomongin wetenge lancip, ya kan. Untune putih temen. Ya tersinggung karena dia merasa untune agak kuning ya. Bangir temen. Wah ya lebih tersinggung, hidungnya sebenarnya pesek. Untung hari ini ada masker yang bisa menutupi. Misalnya, ya dikatakan bangir lebih tersinggung lagi kan? Bangir pasti tersinggung. Langsing. Ini isengek tersinggung mulai langsing. Kemudian antusnya alaih wa tad'ulahu bil khair, dan mendoakan orang yang sudah digunjing itu bil khair dengan kebaikan. Wal aula al istihlal bil harin nadmi, yang lebih utama itu yang meminta maaf dengan menunjukkan penyesalan itu. Al-afatis sadisata asyarata, yaitu an-namimah. Kemudian yang ke-17 adalah namimah, seorang pengadu domba. Qala Allah Ta'ala hammazim masya'im binamim. Ini ayatnya panjang sebenarnya. Wala tuti' kullahallafin mahin hammazim masya'im binamim. Ya gitu ya. Hammazim masya'im binamim. Mana'il muqatin apa? Utulim ba'da dalika zanim. Qala Abdullah bin Mubarak, waladuz zina adalah anak zina. La yaktumu, yang tidak bisa menyimpan al hadisa, ke pembicaraan.
Wa isyaratuhu ila kulli man, dan isyaratnya kepada setiap orang, lam yaktum, yang tidak bisa menutup hadisnya pembicaraan, wa masya, dan berjalan-jalan kemana-mana, bin namimati, dengan memprovokasi atau mengadu domba, dalla ala annahu waladuz zina, menunjukkan bahwa dia adalah anak zina. Maksudnya bukan anak zina betulan, tapi anak zina martabatnya, makomnya itu sesuai dengan ya, anak jadab. Ini Abdullah bin Mubarak yang mengatakan, wala tutik kulla halafim mahin hammazim masya'im binamin mana'il lil khairi mu'tadin azim utullim ba'da dhalika zanim. Nah, ini kemudian selanjutnya utullim ba'da dhalika zanim, orangnya kasar, ba'da dhalika, dan setelah yang disebutkan semua, zanim, dia adalah orang yang az-zanim huwa ad-da'i, yang mengaku-ngaku punya nasab baik, orang yang mengaku-ngaku punya bapak kandung secara sah, padahal waladuz zina. Faqala ta'ala wailul likulli humazatil lumazah, dan neraka wailun likulli humazatil lumazah, ay an-namam, yang banyak menghina orang atau banyak mengadu domba. Itu ganjarannya wail. Well itu neraka, kisengkek. Dudu wen dudu lo ya. Well itu neraka. Wong sing gunjing hadiahnya apa? Neraka. Well ya. Ya wen ta itu hadiah. Wa qala ta'ala hammalatal hatab, ini dalam surat Al-Lahab. Tabat yada abiyam. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, ini pengibaratan atau kinayah. Kanat nama matun hamalatal hadis. Itu sama halnya dengan seseorang yang suka mengadu domba. Itu ibarat orang yang membawa kayu bakar karena mudah terbakar. Wa qala ta'ala fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Wa fil hadis la yadkhulul jannah qattatun wal qattatu huwa an-namam wa fi ahaditsun katsiratun. Dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah qattat. Siapa qattat? Qattat adalah orang yang suka mengadu domba. Wahatun namimah, kemudian batasan-batasan adu domba itu apa? Kasfuma yukrahu kasfuhu, kasfuma membuka sesuatu apa saja, yakrohu yukrohu yang dibenci, apa kasfuhu pembukaannya, yakrohu kang den yang benci, hu ingma apa kasfuhu bukane aib, atau sawaun karihahu al mangkul, sawaun sama aja dia benci terhadap sesuatu yang diucapkan, awil mangkul ileh, mangkul anhu sesuatu yang dibicarakan. Ini soal materi pembicaraan. Awil mangkul ilaih atau sesuatu yang diajak bicara, berarti orang ausalisun atau orang pihak ketiga. Wasawa ingkana al-kasfu bil qaul, sama saja ketika membuka atau mengadu dombanya itu dengan ucapan. Au bil kibbati atau dengan tulisan. Au bil ramzi atau dengan kode. Awil isyarati atau dengan bahasa isyarah. Fahaikotun namimah, dan hakikatnya adu domba adalah idzan ifsya'u sirri, membuka rahasia, membuka intrik, membuka strategi, wahad kusitri, ya artinya membuka rahasia dapur orang lain. Meskipun intriknya itu bagian dari prestasi, sehingga setiap orang yang mendengar barangkali akan wah kok hebat. Tetapi ketika menyangkut pemilik prestasi ternyata nggak begitu senang dibicarakan. Oh ini kok strateginya baik sekali. Ya tentu nggak akan senang kalau disampaikan ke orang lain. Jangan-jangan intrik saya, strateginya, siasahnya atau manajemen politiknya diketahui oleh rival politiknya. Tentu ini akan merugikan. Kemudian al-afatus sabi'at asrota, resiko yang nomor 17, kalamu
dil lisan, yaitu lisannya atau omongannya wong sing punya dua wajah, dil lisan, dua bahasa. Ke partai ini ngomong, oh ya saya juga mendukung, saya senang sekali dengan tokoh panjenengan, siapa namanya, oh ya ini. Pindah ke partai lain, ngomong begitu dan memuji partai yang tadi. Ambivalent ya, berdiri di dua kaki. Maksudnya kalau partai ini gagal, saya dapat berkah dari partai yang lain. Dari partai yang lain gagal, saya dapat dari berkah